Shalom, selamat pagi saya ucapkan buat kita umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari yang indah ini. Karena pada saat ini kita kembali lagi akan disegarkan oleh perenungan akan firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan akan perenungan singkat harian pada saat ini, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kebutuhan terbesar kami yaitu Rohul Kudus-Mu agar kami juga dinaungi akan Rohul Kudus Tuhan supaya mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan agar berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Judul renungan singkat ataupun renungan harian pada saat ini ataupun pada pagi hari ini yaitu menangkap setiap kesempatan yang ada. Ayatnya terdapat di dalam 1 Korintus 16 ayatnya yang ke-9. Bunyinya, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, bahwasanya di saat kita mendapatkan akan setiap kesempatan-kesempatan yang baik tersebut, di saat kita mendapatkan akan kesempatan-kesempatan yang indah di dalam kehidupan kita, barang tentu manusia itu ataupun kita sebagai umat-umat Tuhan akan menangkap setiap kesempatan itu di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena di saat sebuah kesempatan datang, maka ada 3 kemungkinan reaksi daripada manusia ataupun reaksi daripada umat-umat Tuhan pada saat ini. Apa saja itu? Reaksi yang pertama yaitu membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Karena apa? Karena mungkin dia berkata, itu tidak terlalu penting bagi siapa? Bagi saya, itu tidak terlalu penting bagi kehidupannya ataupun bagi kehidupan kita. Maka orang yang pertama tersebut mengatakan, toh kok nanti akan datang lagi kesempatan itu. Dan orang yang kedua, yaitu reaksinya ialah memanfaatkan kesempatan yang ada itu dengan segera. Karena apa? Karena dia berpikir di dalam hatinya, berpikir di dalam pikirannya, bahwasanya dia mengatakan, ini bisa jadi kesempatan ini tidak datang 2 kali, tidak datang 3 kali, bahkan lebih daripada apa yang dia pikirkan. Maka daripada itu dia memanfaatkan kesempatan itu dengan segera. Ada juga yang mengatakan bahwasanya reaksinya yaitu membuang kesempatan itu begitu saja. Karena apa? Karena dia memikirkan kalau memang Tuhan mau memberi, maka itu akan datang lagi di dalam kehidupannya. Dan itu semuanya tergantung kepada siapa? Kepada kita sebagai manusia. Dan juga ada tipe-tipe manusia di dalam kehidupan kita pada saat ini. Yaitu yang pertama, adanya tipe orang yang lemah, di mana orang yang lemah ini juga di dalam kehidupan ini, yaitu menunggu kesempatan tersebut. Orang yang kuat yang kedua, menciptakan akan setiap kesempatan yang ada tersebut dengan baik, dengan penuh sukacita. Dan yang ketiga, tipe daripada manusia itu, yaitu orang bijak memanfaatkan akan kesempatan itu dengan semaksimal mungkin. Bagi orang yang lemah, bagi orang mungkin yang tidak sama dengan orang-orang yang lainnya di dalam kehidupan ini, bahwasanya bila kesempatan itu belum datang menghampirinya, dia maka akan sabar menunggu kesempatan-kesempatan yang baik itu datang di dalam kehidupannya. Inilah yang dialami oleh orang-orang tersebut. Kalau tidak datang, dia mengatakan bahwasanya ya sudahlah,
Mungkin itu sudah apa? Sudah nasib saya dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, bahwasanya bagi orang yang kuat, bila dikatakan kesempatan belum tiba, dia akan selalu berusaha dengan kreativitas, dengan juga konektivitas dan segenap kesempatannya supaya kesempatan itu datang lagi. Di mana dikatakan bagi orang-orang yang seperti ini, bagi orang-orang yang kuat, di saat kesempatan itu datang, baik itu di dalam pendidikan, baik itu juga di dalam masa pekerjaan, baik itu juga di dalam mungkin masa mencari jodoh dan lain sebagainya, dia menggunakan akan kesempatan itu dengan apa? Dengan selalu berusaha. Dan bagi orang yang cerdik atau yang bijak, dia akan menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jika kita mempunyai akan kesempatan, marilah kita selalu berusaha terus-menerus. Kesempatan apa yang kita miliki? Mungkin kesempatan bagaimana kehidupan kita yang dulunya tidak baik, kita mendapatkan akan kesempatan untuk bisa hidup menjadi lebih baik, maka kita harus bisa mengambil akan kesempatan itu. Di dalam kehidupan kita apabila kita mendapatkan kesempatan untuk menginjil, untuk melayani akan Tuhan, kita harus menangkap akan kesempatan itu. Dan juga hal-hal yang lainnya di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Di dalam hal yang sudah tadi saya sampaikan, dalam pendidikan, pekerjaan, pergumulan-pergumulan ataupun perencanaan-perencanaan kita dan lain sebagainya. Kita dikatakan harus menangkap setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan kita. Dalam tanda kutip yaitu hal-hal yang positif. Bagaimana caranya agar kita berhasil bisa menggunakan akan kesempatan yang ada itu dengan baik ataupun dengan indah? Yaitu yang pertama, kita harus membuat Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Dan yang selanjutnya yaitu, jangan sia-siakan akan waktu kita. Di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ketiga. Dan dikatakan, lakukanlah sekarang. Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Maka kita sebagai umat-umat Tuhan, kita diingatkan bahwasanya manfaatkanlah masa muda kita sebaik mungkin bagi orang-orang muda. Yaitu sebelum masa tua kita datang. Manfaatkan juga dikatakan masa kayamu. Ataupun kita sebagai umat-umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, yang hidupnya juga berkecukupan, dikatakan harus bisa memanfaatkannya sebelum masa miskin itu bisa jadi tiba dalam kehidupan daripada umat-umat Tuhan. Manfaatkanlah dikatakan masa luangmu sebelum masa sempitmu itu tiba. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu datang. Dan yang terakhir ialah manfaatkanlah masa hidup kita di dalam kehidupan ini sebelum ajal menjemput kita ataupun kematian datang di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan ini ke depannya. Artinya ialah di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap apapun yang kita alami, apabila kita juga mendapatkan akan kesempatan-kesempatan yang baik dan yang indah, marilah kita menangkapnya dengan kita membutuhkan selalu akan pertolongan dari Tuhan. Kiranya dengan renungan harian pada saat ini menolong kita agar kita selalu dekat dan setia kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.